jam. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Kita akan ngobrolin soal, jadi kan kemarin salah satu masalah paling gede di antara teman-teman jaringan tuh masalah ngedesain wireless ya kayaknya ya. Bener nggak sih saya? Kesimpulan saya bener nggak ya? Bener kayaknya ya. ya kemarin sih mintanya itu. Apa? Wireless bener kan? Benar-benar. Desain wireless kan yang ranking pertamanya. Oke. Ini ada dua, sebetulnya desain wireless itu ada dua, tapi nggak tahu saya pengetahuan anak-anak saya di mana ya. Bisa dilihat di sini di onocentro.id/wiki. Di sini ada wireless internet. Jadi ada wireless internet. Di sini ada wifi, WiMAX, seluler, satelit, sama paket radio. Karena kita mainnya wifi, kita lihat di wifi. Jadi, nah sebenarnya kalau dilihat sebenarnya ada cuma dua sih. Ada dua makhluk besar yang perlu diperhatiin. Yang satu adalah frekuensi. Nah ini nih, desain jaringan wireless WiFi. Yang satu adalah frekuensi, nentuin channel sih sebenarnya. Yang satu lagi nentuin bisa nyambung apa kagak. Nah, nentuin channel urusannya kayak gini nanti. Desain Metropolitan MAN, Metropolitan Area Network MAN. Nah, bentuknya kayak gini nih. Nih kayak gini. Jadi ini di tengahnya tower nih ya, di tengahnya tower. Jadi kalau di sini ada channel 6, di sini nggak bisa channel 6 lagi, nanti tabrakan dia. Jadi 6, di sini 11, sini 1, sini 6, 11, kayak gini nih bentuknya. Kalau antenanya omni. Nah, kalau antenanya sektoral, lebih enak sih di satu tower. Jadi ada tiga antena sektoral, 120 derajat, 120 derajat, 120 derajat, 1611, 1611. Jadi bentuknya kayak gini doang sih. Ini kalau main di 2,4 ya. Kalau main di 5,8 kita lebih fleksibel, lebih enak lagi 5,8 daripada 2,4. Ini antena kira-kira kayak gini. Anak-anak udah ngerti yang kayak ginian belum ya? Kenapa sampai sini? Karena ini sih, bentar, mana ya? Nih. Nah, karena makhluk ini nih sebenarnya. Ini nih. Sekali kita mancar, kita ngebabat 20 MHz, 10 ke bawah, 10 ke atas kebabat semua. Jadi sebetulnya kalau kita ini 2412 teh channel satu. Jadi kalau kita main di channel satu, channel 2 pasti kena, channel 3 kena. Gitu tuh. Akibatnya nggak bisa ini kan kalau kita lihat di sini kan ujungnya 2423. 2423 channel 3 tuh kena. Jadi kalau kita main di channel satu, channel 2 kena, channel 3 kena. Kalau kita main di channel 5, 2 ke bawah, 2 ke atas kena semua. Jadi kayak gitu masalahnya. Makanya kita harus mainnya di 1611 kayak gitu. Tapi paling gampang sih lihat hasil scanan di jaringan aja sih. Di scan channel yang kosong yang mana, hajar di tengahnya, cuma gitu doang sih. Teknik yang paling blow on ya gitu doang. Sebenarnya kita bisa main di 4 channel juga nih. Ini 4 channel. 4 channel sektoral. 15914. Bisa. Yang ini anak-anak udah ngerti belum ya? Eh, Dimas, yang kayak ginian. Mungkin dah I plus yang lebih sering Oh, bagian ya. berinteraksi sama orang-orang itu. Oke, ini yang Hmm, pertama. Jadi kita rekam aja lah biarin. Kalau nggak ngerti, ya. eh, kalau nggak ngerti nanya ntar belakangan. Tapi kira-kira tekniknya cuma kayak gini. Ininya kalau ini buat nyebarin ke user, ini buat end user. Nah, yang jadi masalah kalau kita pengen bikin backbone juga di sini. Nah, kalau kita mainan backbone biasanya harus antenanya di main di polarisasi antena juga sama main di channel 2 dimainin. Jadi channelnya dimainin, polarisasi antena dimainin. Polarisasi antena itu kayak gini kira-kira. Kalau antena polarization vertikal, ada vertikal ada horizontal nih bentuknya kayak. Nah, kalau antena bentar, gambar. Nah, ini vertikal nih. Kalau kayak gini vertikal dia, polarisasi antenanya vertikal. Ini vertikal dia. Tapi kalau kita puter 90 derajat dia di horizontal. Nah, antara vertikal dan horizontal itu ada redaman sekitar 25 dB. Jadi kalau supaya tidak saling ganggu, kita main di polarisasi juga sih sebenarnya. Dan itu kita mainin untuk antena-antena jarak jauh biasanya. Jadi yang jarak dekatnya buat user kita pakai Omni, pakai yang vertikal kayak gini ini buat user. Sementara untuk buat jarak jauhnya kita mainnya diputer, antenanya dibikin horizontal semua yang buat jarak jauh.
Jadi antena-antena Yagi-Yagi segala macam dibikin horizontal mainnya, jangan dipakai vertikal. Soalnya vertikal pasti dihajar sama user biasa. Nah ini nih vertikal nih, ini vertikal. Kalau dibikin ini diputar 90 derajat jadi horizontal dia. Jadi kita mainnya di kayak gituan doang sih. Nah tinggal masalah channelnya nyelip sebenarnya sebaiknya. Channelnya nyelip. Nah ini kan, bentar, mana tadi teh? Ini. Nah ini kan channelnya kayak gini nanti, kayak gini. Nah channel antar akses pointnya diselipin tengah-tengah sini nih, kayak gini di tengah-tengah sini channel antar akses pointnya. Jadi cara mainnya kayak gitu. Eh, ada lagi nggak? Nah ini masukkan buat sambungan point to pointnya. Jadi channelnya di 39 atau 13711. Kalau di 2,4. Nah ini nih point to pointnya di sini, di tengah-tengah sini. Sementara yang point to multi pointnya di yang normal yang ini. Jadi kalau kita lihat sambungannya bentuknya kayak gini nih nanti. Ada yang nyebarin, ada yang antar akses pointnya kayak gini. Nah, kira-kira itu. Jadi mainnya cuma kayak gitu doang kira-kira. Nah sekarang tinggal desain jarak jauhnya aja. Desain jarak jauhnya sih nggak susah sih sebenarnya biasanya. Anak-anak tahu ini nggak ya? Linkui.com. Pernah nyoba nggak lu? Linkui.com pernah dicoba belum ya? Belum, Pak. Belum. Lu belum pernah nyoba? Oke, Belum. kita coba ya. Kita percobaan ya. Jadi linkui.com ini dipakai buat ngerancang jaringan jarak jauh. Ini diambilnya dari Ubiquiti Airlink. Produk yang wireless yang dipakainya ya punya Ubiquiti, tapi bisa kita ganti sama yang lain sih. Nah, sekarang kita perlu masuk ke Google Maps. Kita masuk ke Tangsel dulu ya, Tangerang Selatan. Masuk ke Tangerang Selatan. Kita butuh koordinat soalnya, intinya itu aja sih. Bentar, mana sih? Mas Ibnu punya koordinat itu kok. Hah? Iya, kita cari tempatnya, koordinatnya, kantornya ini ya. Wis, ini mah Pondok Cabe ya. Kita ada di mana? Sini ya. Di sini kayaknya nih, sini nih. Iya, gitu. Kantor wali kota. Kantor wali kotanya dekat-dekat sini ya. Kan keluar tol kan? Mana keluar tol teh? Tadi udah pas ini Ini ya, ini ya. Bukan. kanan, Ini mah kanan yang ke dikit, sana. Prof. Itu Prof. Kanan dikit. Ini Rawabuntu. Kita di ini jalan yang ini ya. Betul. Itu terus ke bawah. Jalan apa sih? Gue nggak Raya tahu. Maruga. Iya, ini udah pas Ma- nih di tengah tuh udah tuh kantor wali kota. Mana? Kok gue nggak bisa? Oh ini ya. Oke. Nah, itu ya. Oke, sekarang gue pakai inilah, biar ada kelihatan lebih enak. Kantor Wali Kota Tangsel. Oke, ini ya. Oke, saya akan misalnya ini kan Dinas Kominfo di sini ya, Dinas Kominfo yang ini kalau nggak salah ya, bener nggak sih gue? Bener ya? Salah. Yang ini kayaknya. Yang Dinas Kominfo yang ini kan? Ya. Ya. Yang ini. Nah, misalnya kita punya tower. Sekarang posisi towernya di mana dia? Di sini bukan? No, di mana no? Ibnu lagi stres. Ke seluruh kecamatan, Pak. Enggak. Gue butuh tower buat ngedesain sih. Kita misal aja, bisa nyebut nggak kecamatannya di mana? Dari Pamulang yang dekat. Pamulang. Yang benar. Ya. Bentar, gue buka. Ini gue nggak mau lepas dulu ya. Gue buka baru lagi lah. Ya. 7 kecamatan, 3 RSUD, Bentar. sama perizinan. Satu-satu loh. Bentar, kalem. Pamulang apa? Kecamatan Pamulang ya? Ya. Kecamatan Pamulang. Oke. Kecamatan Pamulang. Mana Kecamatan Pamulang? Oh, ini ada RSUD Tangerang Selatan. Situ kayak dekat RSUD tadi bilangnya ya? Ya. Bisa RSUD Tangerang Selatan, jalan-jalan, Pak. Nih. Ada kecamatan nggak? Dekat bundaran Unpam. Oh, Unpam. Ini Unpam di bawah sini nih, Unpam. Ya, Unpam yang lama. Ya, Unpam lama beneran. Belokan kan ya? Unpam kan belokan bentuknya. Ya, perempatan pertigaan.
Ya, masuk aja. Nggak Ini apa-apa. Unpam nih, bundaran Unpam. Ini cuma Ini dengerin ada doang. Polsek. Kecamatannya sebelah mana kira-kira? Di belakang Polsek, Pak. Oh Sebelah- ini, UPT sebelahnya Puskesmas. Sebelahnya Puskesmas. Mas, belakang Puskesmas. Oh belakang. Oh ini Pamulang District Office. Iya, Mana belakang gaya Puskesmas. sih ya namanya District Office. Oke, ini harusnya saya posisi mouse-nya harusnya ada di posisi tower ya harusnya sih. Kalau lu tahu towernya ada di mana, gue gerakin mouse-nya ke arah tower. Jadi ini pura-pura banget nih. Nah itu Pak, Pamulang Diskrit. Nah, Ya ini pas belakang gedungnya Pak, keluarnya di sini. Apa di sebelah sini? Di Jalan Beringin atau di di belakang kanan. sini ya? Daerah sini. Ya pura-pura di sini lah ya. Iya, pas sudut belakang. Samping genteng, samping genteng. Sini ya. Kira ini pura-pura aja dulu ya. Belakang. Saya pura-pura dulu ya. Saya klik kanan di sini. Pura-pura Pak. Iya. Saya klik kanan di sini. Dia ada kata-kata ada apa di sini atau what's here. Saya klik. Saya dapat koordinat nih sekarang. Oke. Saya dapat koordinat. Nah ini kan dapat koordinat nih. Walaupun koordinatnya kelihatannya enak. Saya ambil koordinatnya, copy. Nah sekarang saya masuk lagi ke sini. Linkui.com, saya paste koordinatnya di situ. Nih. Jadi jadi dia akan memindahkan si linkui.com ke koordinatnya kecamatan. Kira-kira kayak gitu. Nah sekarang tinggal kita mau ngerancang ini mau ditembakin kemana. Gitu ya. Misal ini mau nyebarin atau mau jarak jauh? Mau point to point atau point to multi point? Rata-rata P2P tuh, Prof. P2P ya. Tapi ada juga yang multi point, Pak Gung, Prof. Di mana? Kenapa? Biar satu contoh dulu aja P2P-nya. Oke, contoh yang di Damkar itu yang di kelurahan sama PKM itu berdekatan biasanya dimaksimalin satu radio buat Enggak, ini biar dicontoh dulu sama Prof dulu. Satu aja, Oke. satu sambungan mau point to point atau multi point itu aja dulu. P2P aja dulu. P2P Oke. ya. Yang satu ujungnya di mana? Satu di Kominfo aja. Langsung ke Kominfo. Dari Iya. Kecamatan Pamulang ke Kominfo ya. Ya. Oke, gitu dulu ya. Oke, kalau Ya. gitu lebih gampang nih. Jadi ini Kominfo misalnya ini gedungnya Kominfo, gue gak tahu towernya ada di mana. Misalnya ada di atap gedung misal. Nanti bisa dirubah-rubah sih. Ini ada di atap gedung kan, what's here. Oke, saya dapat salah, ulang. Klik kanan, what's here. Kok nggak keluar koordinatnya? Saya harus dapat koordinat nih. Itu yang atas bukan? Mana koordinat? Emang ada koordinat di Tadi atas? klik kanan tadi pas klik kanan paling atas. Oh ini, ya udah. Copy to clipboard. Udah dapat. Oke, sekarang saya akan add point to multi point. Point to point ya. Ini saya tambahin ini. Jadi yang satu koordinatnya masih belum ada ini. Yang ini saya pindahin, ini saya ambil, saya pindahin ke Pamulang. Jadi bisa langsung connect ini mah. Ini saya zoom out ya, zoom out. Ini langsung connect. Coba kita lihat. Bener nggak di sini? Ini bisa ngelihat ini soalnya. Bentar. Oh ya bener ya. Ini kan gedung itu ya. Oke. Cuman nggak enak kalau ini terlalu rame. Saya ini dulu. Ya. Udah langsung connect, nggak masalah. Jadi cuman gitu aja sih intinya kita masukin koordinat dua-duanya di sini. Jadi koordinat satu sama koordinat satunya kita masukin ini websitenya link.ui.com. Kita masukinnya koordinatnya point to point satu di mana, point 2 di mana, langsung ditembakin, langsung kita lihat. Kalau warnanya hijau bisa nyambung. Kalau warnanya merah atau orange nggak bisa nyambung. Nah sekarang yang jadi masalah kita harus benerin ininya sih sebenarnya. Ini tinggi tower. Ini tinggi tower 12 meter, tinggi tower 12 meter. Jadi dengan kondisi tinggi tower 12 meter bisa nyambung. Padahal kita tahu gedung kita lebih dari 12 meter. Jadi sebenarnya lebih bagus lagi kondisinya sambungannya sih. Nah terus yang kedua adalah output power. Output powernya di sini 29 dBm. Kemungkinan besar kalau mau
mau hidupnya mau rada normal, sebetulnya nggak 29 dBm. Kita biasanya turunin sampai sekitar 20 dB. 20 dB. Di sini juga kita turunin 20 dB. Ini yang sesuai dengan aturan ya. Kalau 29 itu melanggar aturan soalnya. Deh, itu. Nah, sekarang tinggal alat. Ini alatnya air fiber, harganya mahal. Tapi kecepatannya sekitar 800 Mbps. Kalau kita mau pakai yang murah, kita bisa ganti alatnya pakai misalnya yang parabola tuh nano beam, bisa light beam ya. Inilah power beam aja yang murahan. Nah, ini power beam murah. Udah. Ini kecepatannya bisa 300 Mbps antara dua titik ini. Kalau mau lebih cepat lagi, biasanya kita akan ngerubah di channel width ini sih. Ini channel width-nya saya maksimumin ya. Ini seluruh frekuensi dipakai, ini 80 MHz. Oke, jadi kecepatan kita naik ke 600 Mbps. Kira-kira gitu aja sih udah. Ada pertanyaan sampai sini? Aman? Point to point kayak gitu. Kita coba point to point yang lain lagi ya. Kita percobaan aja, point to point. Ini satu point to point udah dapat. Oke. Boleh ngasih titik lagi nggak ke saya? Mau sambungin kemana? Dari mana ke mana? Halo? Silahkan saya dikasih titik. Nah, di mana lagi nih? Oh ya, Prof, mau nanya, Yuk. itu tadi kalau di atas 20 dBm tuh apa melanggar ya? Ya. Nah, itu gitu bisa nggak sih kalau dari kitanya ngedeteksi mana sih yang di sekitaran kita tuh yang melebihi 20 dBm gitu, kita bisa nggak sih ngeceknya? Ngeceknya harus ngitung sih, harus dihitung. Jadi cara ngitungnya kira-kira gini lah. Jadi power maksimum 20. Tambah antena sekitar 30-an dB total. Daya yang naik ke atas yang diterbangin 30 dB. Nah, sekarang tinggal hitung jarak. Kalau jarak ada file Excel-nya sih. File Excel-nya bisa diambil di sinilah kira-kira. Tapi hitungan kasarnya kira-kira gini ya. Jadi maksimum menurut peraturan yang boleh daya yang waktu terbang di antena itu 30 dB. Nah, tinggal hitungan jarak nih. Untuk frekuensi 2,4 atau 5,8 untuk 1 km akan turun sekitar 10 dB-an gitu kira-kira. Jadi kalau dalam 1 km dayanya masih sekitar 20 dB itu masih masih memenuhi gitu. Tapi kalau dayanya di atas itu kemungkinan dia pakai power amplifier gitu. Itu aja sih. Ini masalahnya bukan masalah melanggar banget sih sebenarnya. Intinya mah gini lah. Kalau kita udah mainan radio sih, kalau bisa prioritasnya kepada kupingnya, kemampuan buat dia denger, bukan kemampuan buat dia teriak. Jadi bukan power transmit yang penting, tapi kemampuan buat receive-nya yang harus bagus. Jadi makanya kita berusaha pakai transmit sekecil mungkin powernya supaya kita nggak ganggu yang lain, supaya yang lain juga bagus receive-nya, jadi kita nggak ganggu jaringan. Intinya itu sih sebenarnya kenapa powernya kalau bisa seminimal mungkin gitu. Bukan masalah aturan-aturan sih sebenarnya. Itu masalah performance jaringan semuanya ntarnya, soalnya gitu aja sih. Begitu kisahnya. Itu bikin budek soalnya kalau udah power naik tuh budek, yang lain pada budek semua, receiver pada cut off semua, budek nggak bisa denger nantinya. Gitu. Jaringan bisa collapse gitu. Gitu ya kira-kira Pak Dimas. Ada lagi yang lain? Udah ya. Nah, Prof, ini yes. kan ngambilnya dari Kominfo. Google Maps ya. Ya. Yang mungkin saya nggak tahu ya, current condition di mana perkembangan atau pertumbuhan kapan secara capture-annya itu tahun berapa dan sebagainya. Ya. Nah, terkait dengan kondisi yang sekarang ini jadi apa namanya? Oke, secara link UI oke gitu ya, tapi relevan dengan kondisi yang sekarang atau enggak gitu, Bro? Karena Ya, kan di Google kan memang harus ke lapangan sih.
harus turun ke lapangan. Biasanya kalau anak-anak di lapangan kan seringkali nggak pakai Google Maps juga akhirnya. Jadi dia biasanya gini nih, dia akan zoom in. Nah, kan turun sampai sini dapat kayak ginian. Oke. Dia dapat kayak ginian. Nah, terus nanti dia ngira-ngira menurut Google Map kalau ini kan bisa dilihat juga nih dari sini ya. Dari sini kalau kita zoom in nanti kira-kira arahnya berapa derajat gitu ya. Ini kalau kita zoom in gini kan bisa kelihatan nih. Nih, zoom in ya. Kita zoom in ya. Ini ada jalan beringin ini. Coba bentar. Saya kasih lihat ini lagi ya. Ini jalan beringin. Nih. Nah, kita lihat sambungannya nih. Ini harus kira-kira lewat atap masjid. Kira-kira lewat atap masjid gitu ya. Jadi kalau kita berdiri di sini, kita harus ngelewatin atap masjid. Jadi waktu kita ada di sini, kita ngelihat nih masjidnya ada sebelah mana nih. Oh, masjidnya kira-kira di sini. Jadi sambungan kita harus ke arah sana. Nah, jadi waktu kita ke lapangan, nanti kita bawa alat. Kita harus bawa alat receiver. Jadi di sana harus ada ada access point yang lagi nyala beneran di gedungnya Kominfo. Terus kita ke sini ke lokasi yang akan disambungin. Terus kita naik ke atas, kita bawa receiver, terus arahin antenanya ke arah. Jadi kita ngelihatnya fisik banget loh. Ini di sana ada masjidnya, ini di sini ada masjidnya, kita harus tembakin ke atas masjid, dapat sinyal kagak dari situ. Jadi mainnya kayak gitu banget sih. Lihat tanda-tanda alam sih sebenarnya. Asli, parah banget. Jadi kalau di lapangan kayak gitu, beneran. Parah. Nggak bisa pakai kompas doang, udah pakai insting. Gua bisa ngomong kayak gini soalnya kemarin kan nyambungin wireless dari rumah di Padang. Gitu. Ada lagi? Saya gitu. Apaan sih, Kang? Ada lagi? Mana? Buat sambungan jarak jauh kita perlu ulang lagi nggak? Atau sekarang saya akan ganti sambungan ya? Ini saya akan ganti sambungan nih sekarang. Mas Koipur. Ya siap perintah, Prof. Kita kan ada ini jalur di mana setelah kecamatan itu di bawahnya lagi ada kelurahan sampai puskesmas sampai tingkat bawah yang nggak bisa ke cover sama wireless pun nggak bisa ke cover tuh kayaknya kemarin tuh. Oke. Ada berapa ya 29 titik atau 12 ya lupa saya Mas Teguh. Kurang lebih emang segitu, Mas. Nah maksudku dengan konsep Link UI ini make sense nggak gitu atau bisa nggak? Gedung sih lawannya, Mas. Yang nggak bisa tuh kebanyakan lawannya gedung sama rumah tuh daerah Rengas tuh Bintaro. Oke. Kalau boleh saran sih gini sih, kalau boleh saran. Wireless kalau bisa itu apa sih namanya? Solusi terakhir deh. Kalau ada yang lain jangan WiFi jarak jauh ini gitu. Soalnya interferensinya tinggi. Jadi saya cenderungnya ini jarak yang ini kalau bisa solusi terakhir. Jadi kalau bisa sambungan terdekatnya pakai wireless. Kalau dia bisa disambungin dari situ pakai kabel, pakai fiber segala macam, fiberin aja. Jangan wireless aja, jangan wireless kalau bisa. Kalau bisa kayak gitu. Nah, tadi kan katanya Bintaro yang masalah ya. Boleh kasih contoh titiknya nggak di Bintaro di mana? Di Puskesmas Rengas, Prof. Puskesmas Rengas, gini ya? Iya. Oke. Kita pindah ke Puskesmas Rengas. Ini dia Puskesmas Rengas, benar di situ? Puskesmas Rengas nggak bisa ditembak dari mana, Mas? Dari kecamatan, baik Kecamatan Ciputat Timur atau Ciputat. Nggak apa-apa. Satu titiknya dari kecamatan Ciputat atau Ciputat Timur. Oke. Nggak apa-apa. Ini yang udah, gua harus nyari titik lagi soalnya kalau gitu. Kita cobain ke pusatnya dulu ya, ke Dinas Kominfo ya. Bisa nyambung nggak ke Dinas Kominfo? Gitu ya. Ini percobaan dulu, ini percobaan aja nih. Saya tower kira-kira mau taruh di mana? Di belakang sini kali ya. Saya pura-pura aja taruh belakang sini ya. Ini dapat koordinat kan? Dapat koordinat. Saya ambil koordinatnya. Saya klik kanan copy. Nah, di sini saya akan bikin point to point yang kedua nih. Ini saya zoom out dulu biar enak. Zoom out dulu. Oke.
saya akan bikin point to point di sini. Sorry ya. Di titik ini saya akan bikin point to point. Ini titik ini saya geser ke dalam form info. Titik ujung satunya lagi, iyalah, saya harus sign in dulu. Bisa sign in sih si Ono. Kalau udah punya banyak sambungan, si ini minta saya login soalnya. Dia nggak mau. Kalau cuman satu sambungan sih nggak usah login. Oke, saya udah bisa login. Ini free loh, ini free, nggak usah bayar apa-apa. Nah, ini titik yang ini saya ganti koordinatnya nih sekarang. Ini saya ambil koordinatnya, saya ganti ke ini Rengas. Nih. Jaraknya sekitar 7 km ke sana itu, ke Rengas itu 7 km. Jauh bener, sialan nih. Serius jauh. 7 km ke sebelah sana. Dan ada gangguannya kayak ginian nih. Nah, ini nah ini dia posisinya ini bikin masalah posisinya dia. Posisinya dia tuh di bawah soalnya nih, kelihatan banget ini posisinya ada di lembah kayak gini. Di sini ada gunung, bukan gunung lah, bukit. Ini bukit. Jadi ini bikin susah. Oke. Jadi kita agak susah ke arah Kominfo. Oke, sekarang saya akan ngambil cari kecamatan yang satu lagi ya, coba Maps. Boleh tahu tadi kecamatan pilihan satu lagi dari mana? Ciputat Timur atau Ciputat? Kecamatan ya? Ya. Ciputat Timur. Distrik tadi ya udah kecamatan dah. Oke, saya butuh kecamatannya. Kantor kecamatan. Cempaka Putih. Ini Is itu timur kan ya? Ya, Is itu timur ya? Ya, timur. Tapi ini kayaknya bukan kecamatan deh. Kantor kecamatan. Nomor 2, Pak. Nah, itu. Ini Ya, Ciputat. Oke. sama aja Ciputat atau Ciputat Timur. Ini kantor kecamatan Ciputat. Oke. Sekarang saya zoom in. Oke, ini kantor kecamatan Ciputatnya ya. Coba lihat dari utara, biar saya lihat foto udaranya dulu. Ini kayaknya benar kantor kecamatan Ciputat. Harusnya titiknya di titik tower ya. What's here? Sorry, salah. Saya ambil koordinat yang atas aja biar gampang. Sekarang saya akan bikin sambungan baru lagi. Masuk ke UI. Oke. Klik kanan. Ini saya klik dulu di sini. Saya akan tambahkan point to point. Ini titik ini saya ganti ke kantor kecamatan Ciputatnya. Oke. Nah, terus titik ini, ini bagus ya, dekat Universitas Pembangunan Jaya. Nah, ini saya sambungin, pindahin ke sini. Nah, ini punya masalah juga sama gunung ini rupanya. Jadi yang masalah makhluk ini, gunung ini. Oke. Kita punya pilihan nih sekarang. Pilihannya ya. Pilihannya kira-kira gini. Sorry. Oke. Ini kan bikin masalah nih. Makhluk ini bikin masalah. Karena posisi si puskesmas ada di bawah, dia akan semua sinyal akan kehalangan sama makhluk ini. Jadi caranya, kan kita nggak mungkin ngebuldoser gunung ini, nggak mungkin lah ngebuldoser gunung ini. Jadi biasanya teknik yang dipakai adalah kita cari posisi rumah atau apa di sini yang bisa ditaruh jadi relay. Jadi saya akan cari titik di sini buat jadi relay sih sebenarnya. Ini titik ini nih, titik di sini. Oke. Mana tuh kira-kira? Nah. Ini tolong lihat di sini, ini ada lingkaran yang bergerak loh itu. Itu ada yang bergerak ya di situ ya. Nah, titiknya di situ. Kalau mau di sini ya, nih ya. Oke, di sebelah situ kira-kira saya ambil titik di sini. Saya akan tambahin point to point. Jadi di sini akan bikin point to point dulu ke sini. Nah, jadi hijau di sini. Ini masuk ke sini, hijau. Ini sambungan ini saya putusin aja karena nggak kepake. Susah. Saya bikin point to point lagi aja. Ini dari sini ke sini. Pasti hijau lagi udah. Jadi caranya bikin relay di atas bukit itu sih sebenarnya. Nah, ini nyari tempat relaynya itu seni banget.
harus survei ke lapangan, ada nggak tempat yang bisa kita taruh tower atau apa di situ gitu. Jadi gini, caranya kasih relay aja di situ. Udah beres jadi nyambung. Gampang sih sebenarnya. Beres ya. Solusinya kayak gitu, soalnya ada bukit nggak bisa diapain kecuali kalau kita boleh ngebabat bukitnya. Kayaknya nggak bisa. Gitu. Ada lagi? Sip. Ini belum point to multi point nih. Ini point to point ada lagi contoh lagi sambungan atau cukup dulu ya. Sekarang kita mau nyebarin, misalnya kita mau nyebarin buat user-usernya yang ada di sekitar kita. Misalnya di kecamatan ini tadi ya, Ciputat Timur itu kita mau nyebarin buat user-user yang ada di situ. Jadi cara buat siswa-siswa yang ada di rumah segala macam. Caranya cuma pilih yang ini aja, point to multi point. Sorry. Dia jadi di sebelah sana deh larinya. Bentar. Ini saya delete dulu lah. Ini delete dulu ya. Bisa nggak gua delete? Ya. Ini gua delete lah. Nggak bisa, susah banget. Ya udahlah. Kita pakai yang ini aja ya. Ini kita geser. Jadi caranya ini bisa kita geser ke sini. Oke. Nah, ini bisa antena bisa kita arahin kemana, tergantung usernya ada di mana, kita bisa geserin. Nah, ini dia bisa langsung cover daerah sini, kandang jurang. Ini bisa dapat sinyalnya bagus semua nih. Jarak 2 km dari situ masih bagus semua. Oke. Kalau kita ini customernya ada di sini semua nih. Ini bagus semua. Jadi ini bagus semua di sekitar situ. Kalau mau bikin sambungan lagi, misalnya di titik ini, kita cuman gini aja. Nah, Nah, ini bisa kita taruh di sana. Nah, kemudian ini arah antenanya bisa kita tentuin. Ini kita bisa geser sesuai dengan banyaknya customer ada di sebelah mana. Intinya gitu doang. Kita mau arahin ke sini atau ke sana, tergantung kita mau customer mana. Ini antenanya antena sektoral yang 120 derajat ya. Ini contohnya kita bisa ngetes customernya kalau ada di sini sinyalnya kayak gimana, kalau ada di sini sinyalnya kayak gimana. Kira-kira kayak gitu ya. Kita bisa pindah-pindahin sih buat ngetes sinyalnya ada di mana. Jadi kalau nanti ada customernya atau ada user yang mau connect, kita butuh koordinatnya dia doang, terus kita cari titiknya bisa nggak nyambung ke sini. Pastiin warnanya hijau, cuma itu aja sih, udah beres. Kalau ini 120 derajat, bentuk antenanya kira-kira ini bisa kita ganti sih. Antenanya bisa pakai yang ini, bisa light AP. Tapi ini yang 5 jangan yang ini 5 jangan ganti. Frekuensinya ganti ya, pakai 2,4 aja ya. Oke. 2,4 ada walah, dia udah nggak ngejual 2,4 lagi ya. Jadi harus cari TP-Link kayak gitu-gitu kayak ini kagak ada yang 2,4 yang sektoral sekarang. Parah. Oh, Nanobim masih bisa nih kayaknya. Oh, Nanobim BIM dia. Ini BIM bukan sektoral. Yang sektoralnya di 5 giga semua ternyata sekarang dagangannya. Light AP. Nah, ini kayak gini bentuknya kayak antena-antena yang kotak-kotak kayak gini sih. Udah, cuman gitu aja, tinggal kita arahin mau yang ke arah mana. Gitu. Ada lagi? Cuma gini doang sih intinya sih. Ada lagi? Aman? Itu. Kalau mau kalau usernya banyak, kita bisa pasangin beberapa antena sektoral sih. Jadi ini ada satu yang ke arah sana, ada yang satu ke arah sini, segala macam. Jadi antena sektoralnya bisa beberapa sih. Jadi bisa ada antena yang ini, bisa antena yang ini, bisa antena yang ini. Okay. Kalau yang tadi, Prof, yes. Kalau buat ngakalin kita biar bisa nyambung. Interferensinya nggak begitu, bukan interferensinya, Prof. Frekuensinya itu sebenarnya kita sering banget untuk sambungan itu bagus.
sinyal dapatlah di angka sekitar 60-an. Ya. Tapi interferensinya tinggi gitu. Buat ngakalin itu ada caranya nggak, Bro? Jadi kita tuh dibatasin sama wireless tuh, ada beberapa yang batasin kita ya. Channel, terus nanti arah arah pancaran sama polarisasi. Jadi kita dibatasin kayak gitu-gituan. Jadi kita harus ngelihat dulu interferensinya tuh, dia interferensi karena yang bikin gara-gara apa gitu. Misalnya kemungkinan besar orang-orang interferensi karena yang pasti kayaknya karena powernya dia gede sih. Jadi powernya gede. Tapi kebanyakan access point itu polarisasinya vertikal. Sebagian besar access point akan main dengan polarisasi vertikal gitu ya. Nah, bentuk antenanya kan kira-kira pakai omni kayak gini ya. Antena omni ya. Omni 2,4 GHz. Jadi kan bentuknya vertikal kayak gini semua ya, ke atas. Konsekuensinya polarisasinya vertikal. Jadi supaya kita tidak terlalu terinterferensi sama dia, cara paling sederhananya adalah satu, antena kita channel yang kita pilih jauh dari channelnya dia, itu satu. Jadi channelnya juga dirubah. Jauhin dari channel dia. Terus karena dia makainya vertikal, kita bisa juga pakai yang horizontal. Jadi antenanya horizontal nih. Cuman itu solusi itu hanya berlaku kalau kita point to point. Kalau point to point kan kita bisa ngatur polarisasi antena ya, vertikal atau horizontal. Kemudian satu lagi adalah sebisa mungkin posisi. Jadi misalnya kayak gini nih. Misalnya kayak gini. Kita tahu biang kerok polarisasinya ada di belakang sini. Nah, kita pakai antena sektoral yang arahnya ke arah sini, ke arah kebalikan dari si sumber interferensi. Jadi kan kupingnya dia bagusnya ke arah sini, ke arah belakang tidak bagus. Makanya interferensinya jadi kecil. Dari di dianya jadi kecil. Kira-kira kayak gitu mainnya. Terus apa lagi ya? Si sinyal, kalau kita lihat sinyal tuh adanya di ketinggian tower ini gitu. Dia tower ini. Kadang-kadang tower tuh harus di tilt atas atau bawah. Jadi kita harus main lagi. Pokoknya jangan sampai sinyal dia masuk ke kupingnya kita aja. Intinya gitu. Jadi caranya misalnya ini misalnya tinggi kayak gini. Sorry, ketinggian banget. Ini dia main power gede dengan tinggi tower sini. Ya udah, kalau kita main di sebelah sini, kita nggak denger dia sih sebenarnya. Jadi kalau sinyal kita ngerambatnya di bawah sini, kita nggak denger dia, gitu. Jadi harus agak tahu sedikit tentang sumber interferensinya seperti apa, terus kita mainin di situ. Jadi polarisasi antena dimainin, ketinggian tower dimainin, arah antena dimainin, supaya kita bukan ngelawan ya, membelakangi dia lah, kira-kira kayak gitu. Gitu sih, kira-kira. Tapi itu semua eksperimen sih. Parah, ilmunya udah ilmu eksperimen banget. Cuman kalau bisa sih, kalau ada yang deket sih tarik kabel, sebisa mungkin tarik kabel sih kalau deket. Kalau ordernya 100-200 meter ya, 100 meter juga udah lumayan tarik kabel mah ya. Ngakalin balmon gimana, Prof? Kenapa balmon? Ya, biasanya kalau kita udah nggak bisa pakai yang versi tidak berbayar. Oh, anak-anak pada main di 24 GHz sih. Yang di atas. Ya, kalau 2,4 kalau nggak tembus biasanya teman-teman main di atas itu ya. Di atas tuh berapa? 5,8 bro. 5,8 sih nggak bayar emang. 5,8 mah nggak apa-apa kali. Tapi yang Kalau radio microwave, Dok, Prof. Kenapa? Radio microwave. Microwave. Anak-anak main di sini sih. Ya. Bentar. Nih ya. Yang biasanya jadi temuan balmon tuh apa biasanya, Mas Toifur, Mas Ibnu? Itu radio microwave, terus yang mengganggu BMKG. Oh iya. Oh, ini nggak dikasih ya di sini. Jadi Aman sih itu Mas Agung. BMKG teh di 5 sih. Pokoknya di bawah 5,8 karena BMKG.
Oh, coba Ubiquiti 24 GHz. Ini ada yang main di 24 GHz sih sebenarnya, cuman harganya gelo nih. 60 juta, tapi yang ini murah nih. Ini mah Tapi sinyal aman, 2,4. Prof. Hah? Kenapa? Masalah anggaran mah nggak masalah kali, Prof. Mantap, Pak Ibnu. Masalah kena balmonnya itu, Prof, yang ini Yang bikin sudah pusing 2 ya? kali sudah dipanggil. Udah Kita punya yang itu, Prof, AF. AF Oh, AF ada. 5. Oh, Enggak yang alah. AF fiber 5U. itu, Prof. Yang ini Yang punya. tadi. Bukan yang Yang air 5U, fiber Prof. AF 5U. Oh, yang 5. Kalau 5 pokoknya Mana lu jangan lagi? turun ke bawahnya 5,8 aja. Nggak apa-apa Oh. sih. Jangan diturunin di bawah 5,8. Itu aja sih. Kalau di atas 5,8 sih nggak apa-apa. Di bawah baru berapa urusan emang. Kalau di atas nggak apa-apa, 5,8 sampai 6 tuh nggak apa-apa sih sebenarnya. Kan itu frekuensi yang dialokasiin. Itu aja. Sinyal yang bisa tembus tembok, Prof. Radio apa tuh? Tembus tembok. Kagak ada. Apa ya? Kagak ada. Udah mulai, cita-citanya udah mulai ajaib. Kan iya, kan Tangsel kan banyak gedung tinggi, Prof. Jadi nggak pada bisa tembus. Ronsen Teman-teman X-ray. sih mainnya main di 60 giga sih, cuman itu udah kayak kategori 5G gitu. Ubiquiti juga ada sih 60-an giga. Jadi bikinnya jaringan mesh sih sebenarnya, backbone-nya mesh. Kalau mau gelo sih mainan mesh sih sebenarnya. Ada. Tapi janganlah kalau masih belum saya pernah main mesh. Tapi itu keren banget sih. Itu otomatis semua jalan. Cuman ngeri. Kalau belum pengalaman serem. Nih saya kasih tahu aja keywordnya ya. Mesh network. Saya makainya OLSR. Mainnya kayak gini. Tapi saya ganti. Jadi saya mengganti sistem operasi dari Wi-Fi-nya tadi dirubah. Sistem operasinya dirubah. Dan dia secara otomatis cari sambungan yang bagus. Gitu. Ini free sih. Kelebihannya apa tuh, Prof? Kelebihannya ini saya pakai di TNI AD kemarin. Jadi bisa Waduh, serem banget. ditaruh di kendaraan tempur, kendaraannya gerak, backbone gerak semua. Asli. Bisa buat sinyal baru nggak, Prof? Maksudnya sinyal baru seperti apa? Sinyal sendiri. Iya, dia langsung tahu sebelah dia. Jadi dia langsung tahu sebelah dia siapa. Terus nanti kalau saya mau sambung kemana, lewat mana, dia otomatis semua gerak. Ya, ini kan kalau di TNI kan misalnya kena rudal, mati nih jaringannya, dia pindah networknya ke yang hidup, gitu, otomatis semua, gitu. Tapi jangan. Gue nggak berani ngajarin yang ini Butuh, dulu. Prof, Tangsel, Prof. Hah? Butuh. Kalau ada cara-cara yang kayak Tangsel kan di lapangan tuh, Prof. Ya. Kadang suka diminta penyediaan jaringan Eh, internet. Oh, kalau mau main yang ini sih sebenarnya kalau masuk Bukalapak ya. Jadi kalau mau gampang caranya pakai ini, pakai OpenWRT aja. OpenWRT udah ada yang udah jadi sih biasanya. OpenWRT ada yang jadi. Nanti kita masukin OLSR ke dalamnya. Jadi dalam OpenWRT itu kita bisa masukin OLSR sih sebenarnya. Jadi cari barang-barang kayak gini yang sudah ada OpenWRT-nya. Oke. Antenanya aja dirubah jadi antena Omni, terus ditaruh aja di gedung, di pinggir-pinggir bangunan gitu. Nanti dia bisa jadi backbone satu sama lain sendiri nyambung. Harganya sih murah-murah sih sebenarnya. Cuman berapa ratus ribu perak backbone-nya. Tapi kita mainnya backbone kayak ginian banyak gitu. Gitu. Dan satu yang paling keren itu di Berlin, dia ada 2000-an kayak gini dipasang sama komunitas, sama anak-anak. Jadi orang-orang biasa semua, dia pasang semuanya, ada 2000 nyambung, akhirnya dia punya internet sendiri. Gitu. Parah banget. Gitu. Jadi kita nggak mainan, jadi cara mainnya adalah bikin akses WAN kecil-kecil banyak disebarin dan dia otomatis nyari routing sendiri. Ini sebenarnya turunan-turunan jadi dari OSPF segala macam. Jadi OLSR turunannya OSPF sih sebenarnya. Cuman bedanya di OLSR dia bisa memperhitungkan kondisi
sambungannya seperti apa. Kalau OSPF dia nggak bisa memperhitungkan kondisi WiFi, wireless nggak bisa. Kalau OLSR bisa, itu bedanya di situ. Jadi saya mainnya kayak ginian sih, barang murah sih dipakai. Dan ini Boleh kemarin, sih, Prop. Hah? Boleh tuh di Puspem, Prop. mau di eksperimen. Iya. Ya udah cari barang-barang ginian doang sih, barangnya kayak ginian doang, beberapa biji kasih antena Omni yang rada gede, jadi antenanya dicabut. Kalau mau enak, bentar, ada OpenWRT yang baru nggak ya? Jangan bekas sih, ada yang baru nggak ya? Coba. Jadi di Puspem itu biar nggak ada blank spot. Iya bisa kayak ginian sih. Bentar, kondisi barangnya baru ya. Tenang, ada Mas Agung, Prop. Oh alah, oh ya udah. Ya kalau mau kita eksperimen kayak ginian sih. Cuman Boleh, Bro. antenanya jangan antena indoor gini ya. Antenanya outdoor. Iya. Terus ini juga harus ditaruh di outdoor sih ntarnya. Nah nanti Boleh, Prop. usernya, ini yang kayak gini nih, yang rada bagus. Tapi ini harus dibongkar dalamnya buat antena eksternal. Jadi nanti usernya ini ada colokan LAN kan di belakangnya ada colokan LAN. Kita usernya pakai colokan LAN masuk ke user gitu. Jadi usernya ada colokan LAN sih. Jadi ini buat backbone aja, ya. Untuk mengurangi ini juga ya, Prop. Access point juga bisa berkurang kan di masing-masing OPD nanti. Akses point yang buat backbone-nya sih berkurang. Ya pokoknya ini ya jadi backbone sih. Tapi dia otomatis Iya, semua ya. maksudnya. Boleh, Prop, di itu, Prop. Eksperimen di minimal di Puspem. Puspem tuh, pusat pemerintahan ya. Iya. Biar nggak blank spot. Oh ya boleh. Boleh aja. Ya, Prop. Izin, Ya. Prop. Cuman ini Anak-anak bukan harus buat belajar, user Prop. biasa ya, ini buat backbone loh, hati-hati. Jadi nanti kalau mau ada user biasa mau masuk dari kabelan di sini dimasukin ke access point biasa buat user. Jadi ini Oh, bukan tetap menggunakan access point juga ya, Prop? ya buat usernya tetap access point biasa. Kalau soalnya user nggak bisa connect ke makhluk ini nggak bisa. Jadi makhluk ini jadi berubah dia, bukan buat user lagi. Gitu. Oh, gitu. Jadi tetap access point-nya ke access point yang murah-murah itulah. Apa sih tenda lah. Pakai tenda aja usernya mah. Tenda keluarnya tenda bener. Kalau pakai sektoral, Prof. Non? Sektoral. Oh boleh aja, nggak apa-apa sih antenanya boleh terserah. Mau pakai Omni, pakai sektoral boleh. Cuman kalau sektoral kan berarti dia bisa nyambungnya cuma 120 derajat kan. Dalam coverage 120 derajat. Nggak masalah sih. Sah-sah. Boleh sah-sah semua sih. Nanti usernya pakai tenda kayak gini sih. User nggak tetap pakai yang tenda-tenda kayak gini sih. Gitu ceritanya. Coba tenda bisa dirubah nggak? Ini intinya saya ngerubah sistem operasi access point sih. Coba kalau tendanya bisa kalau mau gombal sih tenda yang ada dirubah sih. Coba tenda OpenWRT bisa nggak? Harusnya ada Yang dari Xiaomi setahu saya malah ada. Nih, kayaknya tenda bisa dirubah deh. Kayaknya tenda, tapi nggak tahu sih harus baca-baca lagi. Soalnya saya biasanya ngerubah. Kemarin saya Mikrotik saya rubah pakai OpenWRT, Ubiquiti dirubah jadi OpenWRT. Cuman ini kalau eksperimen kayak gini ngeri. Kalau gagal itu alatnya udah jadi ganjel pintu dan saya ada 2-3 biji jadi ganjel pintu karena gagal. Yang Xiaomi, Prof, bisa, Prof, OpenWRT. Xiaomi. Oh ya udah. Iya. Itu ada Xiaomi di sana emang? Nggak ada sih, cuman lebih murah aja. Kalau dibandingin Gelinet kan lebih kuatan Xiaomi. Oh ya udah kalau ada bisa jadi OpenWRT. Intinya jadi OpenWRT, kemudian di OpenWRT kita tambahin OLSR gitu aja. Boleh lah, Prop. Kita laksanain di Puspem, Prop. Kayaknya lebih jadi ke anggaran agak lebih Iya, ini, penghematan. Cuman kalau mau jarak jauh harus pakai antena luar ya, nggak bisa pakai antena indoor, jadi harus di outdoor dia. Pakai antena Ya, yang targetnya sih minimal di dalam kantor pemerintahan, yang di luar atau yang di Puspem ini nggak ada yang blank spot. Rob. Maunya Targetnya sih. Targetnya itu. Wah, kalau yang itu sih, lu kalau narik kabel susah ya? Tarik kabel access point yang sekarang, Prop. Yang sekarang tarik kabel access point, udah gitu kabelnya ya udah ya. Sebenarnya solusi yang paling bagus sih tarik kabel sih sebenarnya kalau mau jujur sih. Oh, gitu. Kabel masih lebih bagus daripada ini sih sebenarnya kalau mau jujur sih.
Cuman access point-nya butuh banyak tuh, Prof. Ini jadi banyak, jadi ngedouble access point-nya. Soalnya ada access point-nya jadi backbone, ada access point buat user. Double access point sih sebenarnya. Makanya saya cenderung ini buat jarak jauh, bukannya buat dalam gedung puspem sih Jarak sebenarnya. jauh. Kalau puspem ya cuma jarak-jarak berapa puluh meter, tarik kabel semua kalau saya cenderungnya. Sayang banget puluhan meter kayak ginian mah. Nah, untuk selain access point nih, Prof, sekarang Prof, baiknya pakai apa, Prof, biar misalkan lebih jangkauan lebih jauh? Baiknya pakai apa? Waduh, Mm-mm. pakai apa ya? Kalau gue sih mainnya mainan. Ini udah, ini bah. Gue takut jadi kayak dagang gue mah. Jujur saya lebih ke arah, saya cenderungnya lebih ke arah Ubiquiti sih jujur. Sama Mikrotik, dua makhluk itu sih yang ke preference saya sebenarnya dua itu. Cuman ya tergantung harga lah. TP-Link murah, cuman umur nanti. Biasanya kalau saya mainannya kalau udah main yang harga-harga murah, power saya turunin semua. Jadi kalau kita bisa ngerubah powernya dia, kalau pakai OpenWRT kita seringkali bisa ngerubah power ya. Jadi powernya kita turunin. Dengan cara itu dia jadi awet. Itu aja sih. Bisa pakai barang murah tapi power diturunin. Gila lu. Oh ini 75.000. Yang ini 150.000 TP-Link. Oh ini repeater bukan. Ya udah. Saya preferensinya lebih ke arah Ubiquiti sama itu sih Mikrotik. Kalau preference ya. Begitu. Di kita juga Ubiquiti sih Prof, cuma mungkin belum bisa menghitung sebenarnya kebutuhan untuk satu ruangan kayak di ruangan Kominfo aja lantai 7 tuh itu berapa sih minimalnya gitu yang harus terpasang gitu. Ketika dia itu ketemu sekat segala macem gitu tuh Prof, kayak di lantai 7. Ya ya. Harus kalau itu ada software yang buat indoornya. Itu yang tadi kan yang Link UI ini buat outdoor ya. Iya. Ada sih software yang buat indoornya. Jadi buat ngerancang jaringan indoor. Tapi saya jarang pakai soalnya. Saya biasa mainnya outdoor banget. Cuman kalau mau indoor banget, yang ada di kepala saya aturan mainnya kira-kira gini. Kalau saya cenderung saya konservatif ya orangnya. Supaya performance tetap bagus, satu channel biasanya saya nggak berani bebanin lebih dari 10 biasanya, satu channel. Nggak berani lebih dari 10 device yang aktif, kira-kira gitu. Tapi kalau ada connect dia nggak aktif, cuman bengong, diam aja, nggak apa-apa. Cuman kalau dia aktif saya nggak beli lebih 10, tapi kalau ada orang yang lagi streaming YouTube dan sebagainya, diturunin lagi jumlah itu. Jadi intinya kayak gitu cara, kalau saya ngitungnya kayak gitu sih. Satu channel nggak boleh lebih 10, dan kalau kita punya banyak user, misalnya 20 orang, 30 user, 20-30 device, kita main dengan pola yang ini tadi nih. Mana sih? Yang ini nih. Nah ini. Jadi kita main channel 1, 6, 11. Jadi mainnya di situ, 1, 6, 11, supaya nggak interferensi satu channel sama channel yang lain. Jadi ini 10 device, 10 device, 10 device. Kira-kira gitu cara mainnya. Atau kita main 1, 5, 9, 13. 10 device, 10 device, 10 device, jadi ada 40 device. Itu dengan asumsi orang lain gak ada yang pakai channel loh. Kira-kira kayak gitu cara mainnya. Jadi ini 10-an kira-kira satu channel kayak gini. Tapi itu konservatif banget ya. Kalau nanya sama vendor pasti bilangnya, oh bisa lebih, bisa 200. Bonyok lu 200. Gitu. Kalau saya cenderung cara mainnya kayak gini doang. Sekarang ini ada berapa ya access point di lantai 7 tuh? Kayaknya banyak. Ada lagi? Cuman ini kayaknya PR-nya nanti perlu ngerancang. Jarak jauh yang masalah-masalah gitu. PR-nya sambungan-sambungan yang bermasalah perlu dirancang tuh. Lewat mananya. Ini yang urusan sambungan siapa aja jadi? Mas Toifur itu, Pak. Oh, ya udah.
Ntar tinggal kalau ada yang perlu ngerancang, ya duduk bareng lah. Tolong, kalau boleh saran gini deh, tolong di, apa sih namanya? Bukan dokumentasi ya. Pokoknya dicatat yang masalah mana aja, kalau bisa ada sambungannya, titiknya di mana aja, yang terakhir, yang punya fiber sampai mana aja, dari situ aja ditembaknya. Nah, tapi kalau nanti kayak tadi ada gunung segala macam, ada bukit, ya kita harus ngakalin lewat mana sambungannya, kira-kira kayak gitu. Oke, ada lagi? Aman. Kalau aman, kita tutup aja dulu. Sudah jam 3 nih, pantes. Aman ya? Pak Agung, Pak Dimas, Pak Ibnu aman? Kalau aman kita tutup aja dulu ya. Ya udah, kayaknya aman. Ya udah, kita tutup dulu. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan tadi bisa bermanfaat. Kalau ada daftar daerah atau lokasi yang bermasalah, saya boleh dong dapat koordinat-koordinatnya biar saya coba iseng-iseng saya coba bantu desainin lah daerah-daerah situ. Kalau syukur-syukur bukan hanya daerah bermasalahnya, titik fibernya ada di mana aja gitu. Titik sambungan fibernya, kalau misalnya kecepatannya udah kesambung, jadi titik sambungan terdekatnya di mana supaya bisa gampang ngeliatnya. Oke. Itu Prof di chat tuh Prof. Oh, di chat udah lu masukin. Gambar sih Prof. Oh, oke. Oh. Ya kebanyakan sih seperti itu. Bentar, gue lagi nggak bisa ngedownload ini. Kenapa? Nggak bisa gue download gambar lu. Nggak bisa gue download. Kenapa ya? Oh, coba bentar. Saya masukin harus masukin ke download ya. Tes PNG. Coba, bentar kita lihat ya. Ini sambil saya sharing lah kondisinya gimana, bentar. Mana tadi buat share screen? Oke. Tes. PQRS. Ini dia. Oh, nggak bisa? Wah, nggak bisa. nggak bisa ke download. Minta maaf, gambarnya nggak ke download. Ya udah, kalau bisa dikirim. Saya butuhnya terutama bukan, kalau bisa koordinat sih, koordinat GPS supaya gampang hidupnya. Kalau gambar saya user loginnya juga ada user login, nggak penting gitu. Yang penting koordinat GPS-nya sih. Kalau ada koordinat GPS lokasinya, nah itu lumayan buat ngedesain, soalnya saya butuhnya koordinat GPS sih sebenarnya. Jadi ada dua, satu posisi fiber sampai mana, terus titik yang bermasalah di mana aja supaya kita bisa, soalnya mungkin dari kalau kita lihat birokrasinya kecamatan kelurahan mungkin nggak nyambung, tapi dari kecamatan atau kelurahan yang lain dia bisa nyambung gitu, tapi nggak satu keluarga gitu. Mas Taifur ya, tolong kalau ada itunya sih. Ini yang tadi gambarnya nggak masuk. Oke, habis ya, aman ya, nggak ada apa-apa ya. Ya udah, kita tutup aja. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan tadi bisa bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada siapa? Atau kita tutup langsung? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja, Prof. Langsung aja ya. Ya udahlah. Terima kasih, Prof. Ya, makasih sama-sama. Sampai ketemu lagi. Prof. Yuk, makasih. Prof. Yuk.